Oke, jadi materi kita pada sore hari ini adalah bagaimana kita men-set sebuah strategi untuk produk-produk yang akan kita pasarkan kepada konsumer-konsumer kita atau pelanggan-pelanggan kita. Saya akan share screen dulu. There we go. Oke, nampak ya ini ya guys. Oke, jadi setting product strategy. Jadi ini memang tetap dapat dari bukunya Marketing Management dari Phil Kotler sama Kevin Lane Keller. Oke, ini menjadi rujukan kalau misalnya kita belajar manajemen pemasaran guys, seperti biasanya. Makanya saya ngambilnya dari sini. Nah, learning objective kita pada sore hari ini antara lain adalah pertama kita mengetahui karakteristik produk dan diferensiasi produk. Jadi kita ulang kembali nantinya apa sih sebenarnya arti daripada produk dan bagaimana produk itu bisa didiferensiasi untuk kepentingan si perusahaan. Oke. Yang kedua adalah mengetahui pentingnya desain produk. Oke, desain sebenarnya itu banyak guys arti daripada desain itu sendiri. Oke, mulai dari bentuk fisik yang tangible sampai pada yang intangible juga. Part 3-nya kita bakalan mengetahui isu-isu lingkungan. Jadi mau bagaimanapun juga yang kalau kita keluarkan suatu produk, mau itu barang atau jasa, guys, selalu ada saja keterkaitannya dengan isu-isu lingkungan. Oke, apalagi di zaman sekarang ya, di zaman sekarang di mana isu lingkungan itu sesuatu yang sangat sensitif, gitu kan. Apalagi di kalangan millennials dan generasi Z, gitu. Itu menjadi sesuatu yang bakalan harus dipertimbangkan oleh setiap pebisnis, mau itu UMKM, startup, atau bahkan multinational company sekalipun. Nomor 4 adalah mengetahui pentingnya packaging, labeling. Oke, ini typo guys, sorry. Labeling, bukan labeling ya. Oke, itu harus ganti. Sorry guys. Warranties sama garansi itu sendiri. Oke, jadi apa sih penting-pentingnya di dalam suatu pemasaran produk itu? Kenapa itu harus dipertimbangkan? Sebagainya itu yang bakal kita coba pelajari pada sore hari ini. So, satu hal yang harus kalian ketahui dan saya rasa memang kalian sudah ketahui hal ini. Nah, di dalam product strategy, marketing planning begins with formulating and offering to meet target customers' needs and wants. Oke, jadi seperti halnya sudah saya utarakan di pertemuan-pertemuan yang awal-awal, guys. Pemasaran pun sendiri juga ibaratnya sama dengan di saat kita juga meng-create suatu bisnis atau meng-create suatu value kepada konsumen kita. Jadi kalau seperti yang berulang kali saya sudah katakan, kalau dulunya orang memikirkan pemasaran atau membuat suatu bisnis itu berawal semuanya dari kita sendiri, apa yang bisa kita buat menjadi suatu produk dan sebagainya. Sekarang ini di zaman sekarang dengan begitu banyak kompetitor dan persaingan di mana-mana gitu kan. Kita harus selalu merujuk kepada si customer kita, si target customer kita. Sebenarnya yang dia inginkan dan yang dia butuhkan itu sebenarnya apa? Dari situlah sebenarnya baru kita bisa memberikan suatu value yang lebih baik kepada dia. Dan dari situ juga seorang marketer bisa memberikan suatu informasi yang paling tepat berdasarkan target customer needs and wants itu sendiri. Makanya formulating and offering. Jadi tugas si marketer itu sendiri adalah bagaimana menyampaikan apa yang dipunyai oleh solusi yang dipunyai oleh si produsen kepada si target customer-nya. Gitu. Bagaimana si target customer itu bisa bereaksi sedemikian rupa sehingga dia tahu kebutuhan dan keinginan yang dia punyai itu bisa didapat daripada si solusi daripada si produsen itu sendiri. Jadi si marketer yang bertanggung jawab atas penyampaian informasi-informasi tersebut. Meng-create suatu awareness, meng-create suatu kebutuhan di mana oh iya ya, aku memang butuh itu gitu. Gara-gara siapa? Gara-gara penyampaian informasi si marketer. Nah, itu dilakukan dengan yang namanya marketing planning atau perencanaan pemasaran. Oke. Nah, biasanya
seorang customer itu bakalan selalu menjudge suatu offering atau suatu penyampaian pesan itu berdasarkan 3 hal yang sangat mendasar. Pertama ada fitur sama kualitas, ya kan. Tentunya kan si customer bakalan lihat sebenarnya fitur-fitur yang dipunyai oleh suatu produk atau suatu produsen dalam menyampaikan produk itu apa saja gitu. Apa yang membuat dia itu berbeda? Apa yang membuat dia itu bisa berbenefit kepada saya si konsumen gitu kan. Tentunya juga melihat kualitasnya gitu kan. Ada apalagi di zaman sekarang kualitas menjadi sesuatu yang bahkan selalu dipertimbangkan sama semua orang. Lalu yang kedua yang dilihatnya, suatu yang mendasar adalah service mix sama quality mix-nya itu sendiri. Oke, di mana service mix itu, jadi kalau misalnya tadi kan product feature sama quality-nya, di sini services-nya. Services yang diberikan berdasarkan produk yang kita sampaikan itu apa. Oke. Lalu pada akhirnya adalah price-nya, pricing. Jadi itu yang bakalan kita bahas guys di dalam pertemuan hari ini. Product features, service mix, sampai kepada yang namanya pricing itu sendiri di dalam perencanaan marketing. Jadi biasanya kalau kita sebagai customer gitu kan, kita bakalan selalu membandingkan hal-hal itu tadi. Gitu. Menjadikan dasar kita memilih suatu barang itu berdasarkan 3 elemen-elemen tadi yang barusan saya sebut. Oke. Product feature, service mix, sama dengan price atau harga. Nah, di sini kita bakalan lihat guys, yang membuat seseorang tertarik kepada suatu produk dan jasa ini, kalau kita lihat komponen-komponen tadi ya daripada market offering itu sendiri, itu kan tadi yang kita bahas tadi, product features sama quality-nya, service mix sama quality-nya, ini ya, ini product features and quality-nya, service mix and quality-nya, sampai kepada prices itu sendiri. Itulah di dalam lingkaran pula. Apa nih? Segitiga attractiveness of market offering. Jadi, kita sebagai konsumen, kita sebagai customer selalu mempertimbangkan hal ini tadi. Value based prices-nya, product feature, sama services mix-nya. Oke. Nah, di dalam ini adalah hal yang bisa kita adalah hal yang membuat produsen itu memberikan sesuatu yang atraktif kepada si konsumen gitu. Segala hal ini, makanya segala hal ini pasti termasuk dari prices-nya, product fitur sama dengan services mix-nya. Oke. Nah, untuk itu juga guys, kita juga harus mengetahui sebenarnya kalau kita sudah bicara soal produk itu sih apa kan gitu. Jadi tentunya kalau produk strategi, at the heart of a great brand is a great product. Jadi kalau kita juga bicara soal branding seperti yang kita lakukan di pertemuan yang lalu, gitu kan. Di balik suatu brand yang hebat selalu mempunyai suatu produk yang hebat. Oke. Jangan salah artikan produk itu hanya sebagai yang tangible saja, guys. Itu nanti bakal kita ada bahas nanti produk itu apa. Tapi selalu nih, merek yang hebat pasti di baliknya adalah suatu produk yang hebat. Nggak mungkin ada merek yang hebat, di baliknya kosong. Nggak mungkin ada orang mempunyai atau mengenali suatu merek, tapi dia nggak tahu merek itu sebenarnya mewakilkan apa. Oke. Kenapa? Karena hebatnya suatu merek adalah di saat dia kenal gara-gara value yang dia berikan. Gara-gara itulah makanya dia terkenal. Nah, untuk itu juga biasanya perusahaan-perusahaan untuk menjadi suatu market leader di dalam suatu pasar itu sendiri, dia selalu membuat atau mengoffering produk and services dia itu yang berkualitas tinggi, yang superior, yang pada akhirnya mengalahkan ekspektasi daripada customer-customernya itu sendiri. Nah, yang terakhir itu yang paling penting, guys. Di saat produk and services si produsen, si perusahaan, si bisnis itu melebihi ekspektasi daripada si customer. Nah, disitulah biasanya si perusahaan, si firm, si businesses itu sendiri itu achieve yang namanya market leadership. Dialah pimpinan di dalam
pasar tersebut. Dialah yang menjadi rujukan bisnis yang lain, perusahaan-perusahaan lain di saat menginovasikan atau memberikan suatu produk value kepada si customer dia. Yang lain jadi pengikut. Di saat orang, oh keren ya apa yang dia buat, dia ngikut. Nah, itu kenapa terjadi gara-gara apa yang kita berikan kepada si customer itu rupanya itu mengalahkan atau melebihi ekspektasi si customer itu sendiri gitu. Dia berharap kopinya dengan rasa yang enak, tapi rupanya kopi yang enak itu rupanya bukan hanya sekedar kopi aja yang dia berikan enak, tapi experience merasakan kopinya. Rupanya juga ada berbagai macam pilihan kopi dan sebagainya. Melebihi ekspektasi dia hanya untuk mencicipi secangkir kopi doang. Jadi at the heart of a great brand is a great product. Nah, tentunya gitu kan, kita harus mengetahui karakteristik yang ada di produk sama klasifikasinya gitu. Seperti tadi saya bilang kan, jangan hanya pikir bahwasanya produk itu adalah sesuatu yang hanya tangible doang, sesuatu yang bisa dipegang, sesuatu yang bisa kalian genggam atau kalian lihat dan sebagainya. Banyak memang orang, sini dibilang, many people think a product is tangible. Okay. Padahal sebenarnya guys, produk itu bisa dikatakan sebagai sebuah barang atau jasa. Makanya sering saya katakan produk itu sendiri sering kan saya bilang selalu barang dan jasa. Oke, di dalamnya itu selalu barang dan jasa. Jadi bukan product and services, tapi barang dan services atau barang dan jasa. Barang dan jasa itu termasuk di dalamnya produk gitu. Jadi produk di atas turunannya adalah suatu barang atau suatu jasa. Jadi kalau aku lagi bicara soal produk, pasti di antara aku pasti bicarakan soal barang dan jasa itu sendiri. Oke. Di sini dibilang, technically a product is anything that can be offered to a market to satisfy a want or need. Suatu produk adalah segala sesuatu yang bisa diberikan kepada si pasar. Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan si customer kita itu. Jadi termasuk ini dia, physical goods, ya kan, produk yang tangible yang nampak langsung gitu kan. Services, jasa, experience, ya kan, pengalaman, events, persons, places. Jadi event-event, kejadian-kejadian, seorang individu, sebuah tempat, properti, organisasi, informasi, bahkan hanya sekedar ide juga bisa dikatakan suatu karakteristik dari suatu produk itu sendiri. Jadi bukan sesuatu yang hanya saja tangible, guys. Kan di minggu lalu kita juga ada bahas nih soal ini. Nah, itu yang sangat penting yang harus kalian pahami. Di saat kita bicara soal produk, sudah pasti di antara hal-hal yang ini tadi, guys. Nah, untuk itu juga, maka kita harus mengetahui di dalam produk itu sendiri ada yang namanya product levels. Di product levels ini sendiri, di dalamnya adalah customer value hierarchy. Jadi, hierarki yang berdasarkan nilai-nilai daripada si pelanggan-pelanggan kita. Apa sih yang dianggap oleh si pelanggan-pelanggan kita. Jadi di saat kita merancang suatu perencanaan pemasaran, kita harus mengetahui nih, customer value hierarkinya itu apa? Apa sih yang sebenarnya dipikirkan oleh si customer kita? Apa yang membuat dia bakalan bisa tertarik terhadap produk yang bakalan kita berikan kepada dia? Nah, di sini dikatakan, in planning its market offering, the marketer needs to address 5 product levels. Jadi di saat kita merancang suatu perencanaan pemasaran kita, suatu hal yang harus kita ketahui soal produk yang kita berikan, pertama, adalah core benefit-nya. Apa sih guna produk kita itu sendiri? Sebenarnya customer kita itu benefit atau service yang dia beli itu apa? Misal gitu ya, kalau seorang customer yang ingin menginap suatu hotel di sebuah hotel, berarti kan sebenarnya benefit yang dia dapatkan adalah beristirahat
dan tidur. Jadi dia sebenarnya membeli, tanda kutip ya, membeli istirahat dan tidur. Itu core benefit. Berikutnya yang harus dia pertimbangkan adalah basic product. Oke. Jadi basic product itu di dalamnya, misalnya di dalam hotel itu, termasuk kamarnya. Di dalam kamarnya ada tempat tidur, ada kamar mandinya, ada anduk-anduknya, ada meja, ada kursi, ada TV, ada tempat kopinya dan sebagainya. Itu basic produknya yang di saat kita memberikan atau menawarkan produk kamar hotel tersebut, di dalamnya itu termasuk di dalam basic product tersebut. Itu yang kedua. Nomor 3 yang harus dipertimbangkan oleh kita sebagai pemasar adalah produk level yang expected product. Jadi a set of attributes and conditions buyers normally expect when they purchase this product. Jadi segala hal yang dipikirkan atau yang diekspektasi oleh si customer kita mengenai produk yang kita berikan kepada dia. Misalnya kembali lagi kepada misalnya ke hotel tadi ya kan. Ekspektasi si pengunjung hotel tersebut, dia setidaknya dia berekspektasi tempat tidurnya itu nyaman, ya kan, bersih, ya kan, wangi, terus selalu anduknya itu juga udah baru dicuci atau di dry cleaning, ya kan, TV-nya ada, AC-nya jalan, lampunya nggak mati, dia selalu hidup, terus di mana dia bisa mendapatkan suatu kenyamanan di saat dia tinggal atau beristirahat di dalam kamar tidur tersebut. Itu ekspektasi-ekspektasinya. Itu nomor 3. Lalu nomor 4 yang harus dipertimbangkan oleh si marketer adalah augmented product. Jadi segala hal yang melebihi ekspektasi daripada si customer kita. Nah ini bisa banyak hal. Ini yang sebenarnya bakalan bisa membedakan kita dengan pesaing-pesaing. Di saat marketer, dia memikirkan, oke, augmented product aku berikutnya itu apa ya? Apa sih yang bisa membedakan aku dengan pesaing-pesaing lain, dengan hotel-hotel yang lainnya, misalnya di kasus ini. Sehingga pada akhirnya kita harus lihat potensial produknya ke depannya. Ke depannya kira-kira apa yang bisa ya yang aku berikan, produk dan offeringnya di masa depan. Apa sih yang bisa membuat customer aku tuh satisfy terhadap ekspektasi dia itu yang berikutnya. Nah, biasanya guys, nantinya selalu ada level-level di dalam membicarakan hal ini. Jadi nggak perlu kita buru-buru langsung mendapatkan sesuatu yang luar biasa berbeda, tapi tahap demi tahap. Makanya nggak bisa kita lompati nih segala sesuatu level daripada customer value hierarchy ini. Memang harus diawali dari core benefit dulu. Baru bisa kita masuk ke basic product, expanded product, augmented product, sampai kepada potential produknya. Ya kan? Prosesnya ada. Jadi jangan dilompat-lompat kalau misalnya kita lagi menyusun strategi di dalam customer value hierarchy ini. Nah, kalau misalnya kita dalam suatu gambar atau grafik itu sendiri, ini bisa kita lihat di gambar ini. Nah, ini dia. Dari core benefit tadi, kita dapat basic product yang kita bisa berikan kepada dia, itu kamar hotel misalnya kan. Core benefitnya kan tadi kan dia menginap di dalam hotel itu supaya bisa beristirahat. Nah, basic produknya kamar hotelnya di dalamnya itu apa aja? Itu tadi TV, ada tempat tidur, ada kamar mandi dan sebagainya. Itu basic produknya. Lalu ekspektasinya apa? Oh ya, tempat tidur seharusnya nyaman, bersih, ya kan. Kamar mandinya juga gitu, masih bersih, nyaman, masih lengkap segala towel-towelnya atau handuk-handuknya dan sebagainya. Lalu augmented produknya. Setelah itu kita udah tahu ekspektasi si customer itu. Oke, untuk melebihi ekspektasinya apa? Misalnya di saat kita masuk di dalam kamar itu rupanya sudah ada sajian buah-buah gratis misalnya seperti itu. Itu kan melebihi ekspektasi daripada si pelanggan dan sebagainya. Lalu potensial produknya, kira-kira di masa depan yang bisa kita berikan kepada mereka itu apa lagi? Oke. Nah, disitulah 5 levels of products. Oke.
Lalu disitulah tadi seperti yang tadi saya katakan ya, di situ pada akhirnya guys keluarlah yang namanya diferensiasi. Differentiation arises and competition increasingly occurs on the basis of product augmentation. Seperti yang tadi saya bilang. Di saat kita berbicara soal augmented products tadi, melebihi ekspektasi daripada si customer kita, disitulah terdapat perbedaan kita dengan si pesaing. POP sama POD-nya tuh nampak dengan jelas. Augmented benefits soon become expected benefits dan and necessary points of parity in the category. Makanya kalau kita berpikir guys, pada akhirnya yang nantinya jadi augmented benefits pada akhirnya menjadi points of parity juga, diikuti itu nanti dengan pesaing-pesaing kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus lakukan inovasi berikutnya. Makanya setelah augmented product itu ada potential product. Jadi ini contoh di bawah. If today's hotel guest expected large HD TV, jadi sekarang ini kalau misalnya ekspektasinya dia mendapatkan di setiap kamar hotel adalah TV HD atau LED atau pure 4K yang besar, mempunyai wireless internet access yang WiFi yang kencang, ya kan? Ada fitness center, ada kolam renang dan yang lain-lain. Nantinya ke depannya itu juga bakalan menjadi sesuatu yang sangat umum, yang bakalan ditawarkan oleh mungkin seluruh hotel yang lainnya. Sehingga next-nya itu harus kita pikirkan, potensialnya itu berikutnya itu harus kita pikirkan. Produk yang bisa kita berikan berikutnya itu apa? Nah, di sini kita bakalan bicara soal juga product classification. Tadi kan kita masuk ke produk ini kan. Ini sekarang product classifications. Nah, marketers dia harus bisa mengklasifikasi products berdasarkan durability, tangibility, and use. Oke, jadi durabilitas, tangibility-nya sama dengan usability. Okay. Nah, biasanya itu bakalan dibagi dalam consumer sama industrial products itu nanti. Nah, pertama adalah yang non-durable goods. Gitu kan. Ini kalau misalnya kita bicara soal durability. Nah, non-durable goods itu atau barang-barang yang non-durable itu biasanya hal-hal yang tangible, tapi setelah dia dipakai itu bakalan bisa habis setelah satu atau beberapa kali pemakaian. Misalnya nih, sikat gigi, pasta gigi, sabun, minuman, ya kan, minuman di saat kita buka, kita minum habis itu nanti kan habis kan gitu. Walaupun bisa kita isi kembali. Yang kedua ada durable goods, tangible goods, jadi barang-barang yang nyata, yang biasanya itu bisa survive di dalam berbagai atau sedemikian banyak waktu, misalnya kayak kulkas, TV, ya kan, pakaian dan yang lain-lain, mobil dan yang lain-lain. Itu masih durable goods, gitu. Walaupun misalnya kayak barang-barang elektronik ada masa waktunya, tapi setidaknya dia masih durable untuk beberapa jangka waktu tertentu. Bukan pemakaian 1-2 kali atau berapa kali dia habis. Lalu yang ketiga adalah services. Ini sesuatu yang intangible, tidak nampak. Sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, sesuatu yang bersifat variabel. Sesuatu yang produksinya kan, ingat barang dan jasa, yang pada akhirnya memerlukan yang namanya quality control. Dia harus melebihi quality control itu sendiri. Jadi misalnya di services ini termasuk haircuts atau potong rambut, atau kalau misalnya ke cewek ke salon, gitu kan. Itu kan services, gitu. Dia itu adalah hal-hal yang tidak tampak, ya kan, pengerjaannya, gitu. Walaupun secara nyata itu bisa kita lihat, tapi service itu sendiri itu adalah sebuah yang intangible. Dia quality control, misalnya di saat kita memangkas itu juga bukan sesuatu yang sama untuk setiap orang. Semua orang membutuhkan suatu quality control yang berbeda-beda gitu. Ada yang panjang rambutnya, ada yang pendek rambutnya,
ada yang pengen botak dan sebagainya. Semuanya itu mempunyai services yang berbeda-beda. Oke. Nah, masuk kepada yang namanya product classification itu sendiri. Di situ juga kan tadi dibagi oleh consumer goods sama industrial goods. Nah, consumer goods itu sendiri adalah segala hal yang bersifat langsung kepada si konsumernya. Jadi misalnya convenience goods, shopping goods, specialty goods yang biasanya di saat dia beli itu langsung bisa dia pakai. Ya kan? Baju, makanan-makanan ya kan, misalnya makanannya masih mentah ya kan, misalnya ayam gitu kan. Kita beli ayam, kita potong ayamnya, kita masak, habis itu kita bisa makan. Shopping goods, sesuatu yang bisa kita beli dan langsung kita pakai dan sebagainya. Oke, itu consumer goods yang langsung bisa dikonsumsi atau dipakai oleh si konsumen. Baru industrial goods. Industrial goods ini adalah materi-materi, parts-parts, bahan-bahan gitu kan. Capital items, supplies, dan business services yang dia lebih bersifat bergunanya untuk perusahaan-perusahaan. Jadi bukan untuk konsumsi pribadi, tapi untuk bekerjanya si perusahaan itu sendiri. Nah, jadi di situ si marketer harus mempertimbangkan, oke, produk yang dipunyai oleh perusahaan saya, bisnis saya, itu bergeraknya di mana? Consumer goods kah, industrial goods kah, gitu kan? Apakah klasifikasi produk aku itu adalah sebuah goods yang durable, non durable, atau memang bersifatnya services dan sebagainya? Itu harus ditentukan oleh si marketer supaya pada akhirnya dia bisa membuat suatu penyampaian informasi yang lebih jelas kepada si konsumen. Dia bisa membuat suatu bagian promosi, dia bisa membuat suatu video, dia bisa membuat bagian advertisement yang lainnya supaya berkaitan dengan apa yang dibutuhkan oleh si konsumennya. Jadi bukan hanya sekedar mempost sesuatu di sosial media langsung itu dianggap suatu kegiatan marketing. Padahal dia tidak mengetahui apa sih sebenarnya kegunaan dari produk itu sendiri. Konyol nanti kalau misalnya seperti itu. Karena guys, pada intinya nanti yang kita fokuskan sebenarnya di dalam suatu kegiatan marketing atau perencanaan marketing adalah hal ini. Differentiation. Okay. Pembeda kita itu apa? To be branded, products must be differentiated. Okay. Jadi supaya merek kita itu bisa quote unquote itu jadi branded, dia dikenal, orang tahu merek kita, orang tahu logo kita, orang tahu nama kita. Itu adalah sesuatu produk yang seharusnya differentiated gitu. Sesuatu hal yang memang bisa berbeda gitu. Akan susah kalau misalnya seperti yang pertemuan beberapa minggu lalu kan. Di saat aku sampaikan produk air mineral apa kemarin, Amos ya kalau nggak salah, Amos gitu kan. Tapi yang kalian ingatnya langsung adalah Aqua, berarti dengan kata lain Amos itu sama sekali bukan suatu merek yang sudah branded atau mereknya atau brandnya itu masuk ke pikirannya si konsumen. Karena konsumen selalu ingatnya itu Aqua atau yang kemarin itu ada Le Mineral Pak misalnya. Walaupun oke lah. Jadi supaya brand kita, supaya merek kita menjadi branded atau dikenal, seharusnya memang produk yang kita tawarkan itu pasti adalah sesuatu yang berbeda dengan kompetitor yang lainnya. Jadi di satu sisi misalnya, kadang-kadang produk itu dengan variasi yang sedikit pun bisa. Misalnya kan kayak ayam, ya kan? Ayam tadi. Ayam kan bisa dimasak dengan ayam goreng, ayam gulai, ayam kari dan sebagainya. Itu kan variasi-variasi. Gitu. Atau bahkan sampai kepada yang diferensiasinya betul-betul ekstrim. Ekstrim misalnya kan yang kita tawarkan ada mobil, misalnya kan mobil dulu kan mobil jalannya pakai mesin uap, baru pakai baterai. Sekarang pakai bensin. Habis ini sekarang pakai baterai listrik dan sebagainya. Itu kan betul-betul high differentiation. Sesuatu hal yang susah untuk betul-betul untuk ditiru sama orang. Susah untuk niru teknologinya Tesla.
itu betul-betul menjadi high differentiation. Jadi ada yang variasi diferensiasinya itu sedikit, nggak terlalu banyak, gitu kan. Tapi kalau misalnya udah masuk kepada kayak mobil tadi, mungkin high differentiation, di mana diferensiasi daripada mobil itu banyak sekali, mulai dari misalnya desain daripada mobil tersebut, ya kan, dia solar, bensin, listrik, ya kan, dari merek-mereknya, dari warnanya, dari fungsinya, dari sedan, dari SUV ke double cabin, ke truk dan sebagainya, kan differentiation itu sangat tinggi, banyak sekali. Sama kayak furnitur gitu kan. Ada kursi meja, ada kursi kerja, ada kursi sofa, ada kursi tempat tidur dan sebagainya, banyak sekali. Jadi nggak masalah sebenarnya diferensiasinya apakah yang variasi sedikit atau betul yang high atau yang tinggi, yang banyak. Tentukan sendiri di situ di dalam perusahaan tersebut. Nah, product differentiation itu biasanya terdapat ada 9 product differentiation yang diketahui sekarang ini. Pertama, diferensiasi soal formnya, yaitu bentuk, ya kan, shape-nya, sizes-nya, ukurannya, physical structure-nya, jadi strukturnya itu sebenarnya bentuknya itu seperti apa daripada produk itu sendiri. Form biasanya itu lebih bersifat kepada yang hal-hal yang tangible. Baru diferensiasi soal fitur-fiturnya. Sebenarnya fungsi daripada produk yang kita tawarkan kepada si customer kita itu untuk apa? Misalnya kopi gitu kan. Antara Starbucks, antara Coffee Crowd, antara kopi kenangan, apalagi kopi layang, kopi kulo dan sebagainya, fitur-fiturnya itu apa sih? Oke, misalnya kayak Starbucks kan dia biasanya bukan memberikan fitur-fitur kopinya, tapi memberikan fitur-fitur experience dalam Starbucks sendiri. Oke, mungkin ada yang fiturnya soal rasa, mungkin fiturnya soal variasi dan sebagainya. Itu tergantung kepada setiap produk, setiap produsen atau setiap perusahaan. Dari situlah nanti marketer itu bisa meng-create suatu perencanaan pemasaran yang tepat bagi si konsumen. Oh, oke, fitur aku, kekuatan dari perusahaan ini berarti adalah experience atau adalah rasa atau adalah variasi. Berdasarkan itulah baru dia meng-create suatu pemasarannya, gitu kan. Ya kalau misalnya ada suatu perguruan tinggi yang fokusnya entrepreneurship, berarti yang difokuskan yang entrepreneurship, jangan beasiswa, misalnya seperti itu. Baru yang ketiga, gitu kan. Product differentiation itu bisa dilihat dari performance quality-nya. Apakah kualitas daripada performa dari produk itu bagaimana? Apakah memang menggunakan barang-barang yang high end, gitu kan? Yang didapatnya itu tinggi atau susah, atau sesuatu yang memang sudah mudah didapat, tapi rupanya saat pemakaiannya dia tidak terlalu bagus, bisa seperti itu. Quality is a growing, increasing important of differentiation. Seperti tadi yang saya bilang di awal pertemuan. Sekarang ini justru performance quality ini menjadi suatu hal yang sangat bisa membedakan antara satu kompetitor dengan kompetitor yang lainnya. Nomor 4, diferensiasi soal conformance quality. The degree to which all produced units are identical and meet promised specifications. Di sini adalah janji daripada si perusahaan. Kalau si perusahaan sudah berjanji bahwasanya produk ini akan bertahan selama 5 tahun tanpa perlu diperbaiki dan sebagainya, seharusnya memang itu yang terjadi ataupun melebihi. Ingat tadi kan augmented produk itu melebihi ekspektasi, itu bakalan menjadi pembeda. Tapi janji-janji yang sudah ditetapkan oleh si perusahaan itu harus ditepati. Jangan sampai kita bilang, oh ya, ini bakalan berdaya tahan selama 5 tahun gitu. Rupanya dalam sebulan udah breakdown, udah rusak dan sebagainya. Hal itu yang bakalan meng-create branding buruk atau bad image kepada produk atau perusahaan itu sendiri. Nomor 5 adalah diferensiasi soal durability. Berkaitan sama conformance quality itu sendiri. The measure of products expected operating life under natural and stressful conditions.
ibaratnya kayak siklus produk itu sendiri, guys. Ya kan, di saat ada pengenalan, ya kan, terus ada growth-nya, terus ada declining-nya sampai kepada inovasi dan sebagainya. Itu harus dilihat durability-nya seberapa banyak. Jadi suatu produk itu diferensiasinya itu bisa juga dilihat dari situ. Apakah itu tangible, apakah itu intangible, atau bahkan juga misalnya kayak kuliner sendiri kan kadang-kadang kan ada makanan yang bisa tahan lebih lama dibandingkan sama makanan yang lainnya misalnya, dan sebagainya. Baru reliability, the measure of the probability that a product will not malfunction. Oke. Sama juga berkaitan sama juga yang tadi juga durability. Reliability adalah saat memang berapa lama sebenarnya produk itu bisa diandalkan, dipakai. Gitu. Kalau misalnya AC kita berupaya beli AC ya kan dibilangnya oke ini bisa sampai 10-15 tahun bakalan tidak rusak dan sebagainya. Reliable nggak memang angka segitu. Okay. Repairability. Jadi diferensiasi soal repairability-nya itu kemampuan of ease bagaimana kemudahan produk yang kita tawarkan kepada customer kita itu untuk diperbaiki kalau misalnya ada masalah gitu kan. Biasanya kadang-kadang kan banyak perusahaan yang menawarkan yang namanya garansi dan sebagainya. Kemudahan mendapatkan layanan servis di saat rusak. Kalau misalnya kayak mobil, misalnya layanan kalau misalnya mobil itu rusak tiba-tiba tengah jalan, kemudahan di saat kita bisa telepon mereka, mereka bakalan datang untuk memperbaiki mobil kita dan sebagainya. Itu reliability. Banyak orang yang nggak suka kalau misalnya di saat terjadi kerusakan dan sebagainya, tapi nggak bisa dia lakukan perbaikan hanya gara-gara rupanya nggak ada yang namanya reliability di produk tersebut. Baru hal yang lain bisa dipertimbangkan untuk diferensiasi ada style. Oke. Bagaimana desain atau penampilan atau perasaan yang diberikan oleh si produk itu terhadap si konsumen. Sesuatu di style ini seharusnya adalah sesuatu yang akan sangat sulit ditiru oleh pesaing-pesaing kita. Baru diferensiasi yang terakhir itu adalah customization. Oke. Di saat kita memberikan sesuatu sesuai dengan individu per individu, betul-betul customize gitu. Kayak mobil-mobil mewah gitu kan, luxury, misalnya Lamborghini, Porsche, Bentley, termasuk BMW sama Mercedes itu sendiri gitu kan. Mereka kadang-kadang memberikan customization di sini. Ada customize tempat duduknya, misalnya ada tulisan nama kita dan sebagainya, customize warna, customize segala hal, itu banyak yang bisa dilakukan. Nah, itulah yang namanya product differentiation. Nah, kalau kita bicara soal services differentiation, itu suatu hal yang berbeda. Services differentiation when the physical product cannot easily be differentiated. Oke, jadi kalau misalnya ada produk yang susah untuk didiferensiasikan, berarti service differentiation yang bakalan menjadi key competitive advantage. Yang pertama, ordering ease. Oke. Jadi diferensiasi yang bisa ditampilkan oleh suatu perusahaan itu adalah di saat dia bisa memudahkan orang untuk memesan dan sebagainya. Di saat memudahkan si customer itu untuk membeli, itu akan menjadi sesuatu hal yang akan mendiferensiasikan dia dengan komputer-komputer yang lainnya. Atau delivering, gitu kan. Delivering bagaimana kita bisa memberikan dengan lebih mudah kepada si customer, lebih cepat, akurat waktunya, barang nggak rusak dan sebagainya. Ini adalah suatu hal yang menjadi dasar daripada Gojek juga sendiri, guys. Di saat Gojek meluncurkan aplikasi-aplikasinya dengan berbagai pilihan fitur-fitur, kan, mudah kita untuk mengorder sesuatu, mengorder makanan, mengorder suatu sarana transportasi. Lalu mereka mendelivernya dengan bagus gitu. Walaupun kalau sekarang ini saya lihat kualitas dari para layanan itu menjadi menurun. Kenapa? Karena saking banyaknya mitra-mitra mereka kemungkinannya. Nomor 3, installation. Oke. Diferensiasi ini adalah the work is done to make product operational is planned in its planned location. Jadi di saat kita memang sudah memberikan suatu layanan, memang layanan tersebut itu dengan mudah kita instalasi di tempatnya,
di yang semestinya. Customer training adalah bagaimana customer employees itu sendiri itu bisa memberikan hal-hal yang memang sesuai dengan apa yang diminta oleh si produk itu sendiri. Gitu. Memberikan bagaimana kita bisa memberikan pengetahuan bagaimana menggunakan suatu produk yang yang mereka beli. Atau customer consulting. Gitu. Ini bisa mendiferensiasikan secara services kita dengan komputer-komputer kita. Di saat kembali lagi hampir mirip dengan customer training, consulting data, consulting information systems, consulting advice services dan sebagainya itu menjadi suatu diferensiasi. Ada maintenance and repair dan pada akhirnya returns, gitu, kemudahan saat pengembalian barang dan sebagainya. Karena ini menjadi sesuatu yang juga apalagi kalau misalnya kalian pernah belanja online ya kan, kalau misalnya kalian pernah belanja online terus mendapatkan barang yang tidak sesuai gitu kan, kita kan mau di saat kita mengembalikan barang itu dengan gampang, nggak mau ribet gitu kan. Nanti kadang-kadang kan ada yang ribet kan, oh harus gini-gini, harus pakai harus di videoin dan sebagainya, banyak gitu kan. Tapi yang maunya kan kalau misalnya dengan ada return of ease itu bakalan lebih mendiferensiasi kita dibandingkan sama orang-orang yang lain. Nah, kembali setelah ini, kalau kita udah bicara soal products and services, kita udah bicara soal barang dan jasa itu sendiri, itu kan, yang menjadi dan kita bicara soal pembeda. Hal yang bakalan krusial berikutnya adalah soal desain. Design is the totality of features that affect the way a product looks, feels, and functions to the consumer. Jadi bukan hanya soal penampilan luarnya saja. Jadi apalagi di sekarang ini ya, di saat kompetisi semakin kuat, di saat semua orang misalnya kayak membuka kedai kopi dimanapun, gitu kan. Pesaingannya itu menjadi sengit. Persaingan itu antara satu tempat kopi dengan tempat kopi yang lain mungkin sikutan walaupun kita nggak nampak dan sebagainya. Desain bisa menjadi suatu hal yang bakal membedakan kita dengan orang lain. Jadi kita harus sadari, desain itu bukan hanya soal fungsionalnya saja, tapi estetiknya juga bakalan penting. Karena mau nggak mau, konsumer itu selalu berpikiran satu, soal rasional, dan yang kedua, soal emosionalnya. Oke. Termasuk fungsi dan benefit itu sendiri. Gitu. Makanya desain itu bukan hanya soal penampilan luar nantinya. Seharusnya juga mengena kepada perasaannya si konsumen kita nanti. Makanya the power of design itu sendiri is a visual oriented culture. Mentransmisikan atau menyampaikan informasi atau apa sih sebenarnya makna daripada brand kita. Dari kita meng-create suatu desain juga, itu juga bakalan menampilkan positioning kita itu di mana sih. Orang bakalan lihat, oke, kalau kualitas desainnya bagus dan sebagainya, gitu kan. Orang bakalan tahu, oke, ini produk yang bagus, long lasting, bukan sesuatu yang mudah untuk pecah atau mudah untuk rusak. Aesthetics is often the only way to make a product stand out. Salah satu nih, aesthetics bisa menjadi salah satu cara supaya kita bisa nonjol nih dibandingkan sama orang-orang lain. Makanya kalau kita lihat kadang-kadang kan hanya gara-gara logo, pernah nggak kalian rasakan? Kalian hanya melihat sebuah logo karena logonya keren, kan terakhirnya itu membeli barang tersebut atau singgah di tempat itu dan sebagainya. Hanya karena kalian, oh ini kayaknya keren ya tempat. Padahal kita belum tahu produk yang ditawarkannya itu apa. Tapi karena dari desainnya saja sudah stand out, sudah mencolok, kita jadinya singgah, kita jadinya membeli dan sebagainya. Nah, ada yang namanya approaches to design. Nah, desain itu sebenarnya bukan hanya soal creativity. Oke, walaupun memang duduknya, memang fondasinya itu adalah dasarnya kreativitas. Oke, jadi dia creating a product, service, application, dan bisa betul-betul cara kita mentransform sebuah perusahaan menjadi sesuatu yang sangat lebih baik lagi. A well-designed product is easy to manufacture and distribute. Oke, jadi kalau misalnya kita desain dengan sangat baik,
dengan mudah dipandang, dengan fungsional yang tepat, dengan mencolok dan sebagainya, si marketer itu nggak bakalan susah payah untuk memarketkan, memasarkan produk itu sendiri. Karena sudah stand out ya, sudah mencolok. Jadi si customer sendiri bakalan mudah untuk menggunakan atau mudah untuk mencari atau mudah untuk mengenali dan sebagainya. Hanya gara-gara desain ini. Makanya kita saat kita approach desain atau kita ingin mendesain sesuatu itu harus kita pikirkan. Jadi jangan hanya sekedar seenaknya kita mau aja, tapi pikirkan yang bakalan mencolok bagi si customer itu yang bagaimana. Yang bakalan dilihat, oh ya ini bakalan mudah aku gunakan. Itu bagaimana. Makanya Philip Kotler sendiri bilang di sini, ini sesuatu yang sangat menarik soal design thinking, guys. Nah, design thinking ini adalah suatu cara, suatu approach yang bakalan sangat menggunakan yang namanya satu, observation, baru penyampaian idea, baru diimplementasi. Nah, di sini kita betul-betul design thinking ini betul seperti yang tadi saya bilang, bukan seenaknya kita memikirkan, oke, aku punya desain keren nih, gitu kan. Karena sekarang nggak bisa seperti itu. Sekarang ini adalah harus berdasarkan sebenarnya yang diinginkan sama diminati oleh si konsumen itu apa. Makanya perlu observasi atau pengetahuan mengenai konsumernya. Misalnya perilaku konsumennya, etnografiknya, dia mengenal dia berasal dari mana, dia menyukai apa, dia kebiasaannya apa dan sebagainya. Sehingga muncullah yang namanya creative brainstorming sessions, di mana disitulah baru kita create ideas yang baru. Jadi sesuatu yang bakal sangat menarik, guys. Bisa kita membawa yang namanya design thinking ini. Lalu berikutnya adalah soal lingkungan. Environmental issues are also playing an increasingly important role in product design and manufacturing. Kita tahu sendiri, apalagi di kaum milenial sama generasi Z. Dampak-dampak lingkungan itu menjadi suatu hal yang sangat-sangat mengkhawatirkan atau sangat-sangat dipikirkan oleh orang-orang zaman sekarang. Misalnya, di saat orang memproduksi suatu tumbler, misalnya, tumbler tersebut rupanya menggunakan plastik-plastik yang rupanya ada berbahan merkuri atau misalnya gini, yang bukan BPA free misalnya gitu, itu selalu menjadi suatu hal yang menjadi masalah. Nanti bakalan backlash-nya itu terhadap si produsen nantinya. Makanya soal penggunaan plastik, misalnya kayak di Indomaret gitu kan selalu ditanya mau menggunakan plastik atau tidak, misalnya kan, atau kalau misalnya menggunakan plastik berarti nanti kena extra charge dan sebagainya. Sekarang ini juga kayak Starbucks misalkan, mereka pipetnya itu sekarang nggak ada lagi pakai yang pipet plastik, tapi ya pipet yang bambu atau yang terbuat dari kayak kertas dan sebagainya gitu kan. Untuk lingkungan misalnya, karena isu-isu lingkungan itu menjadi suatu hal yang mengkhawatirkan. Jadi ini juga harus dipertimbangkan oleh kita para marketer. Di saat kita membangun suatu image, suatu branding, suatu merek dengan benefit dan fitur tertentu, jangan lupa kita untuk mempertimbangkan yang namanya environmental issues ini atau isu-isu lingkungan ini. Jangan sampai pada akhirnya ada orang bilang, wah mereka menggunakan plastik, berarti nggak mencintai lingkungan dan sebagainya. Terjadilah yang namanya black campaign marketing itu sendiri. Padahal itu sesuatu hal yang sebenarnya bisa kita hindari. Nah, masuk kepada yang namanya pricing tadi. Marketers must modify their price setting logic when product is part of the product mix itu sendiri. Jadi, di dalam product mixing ini, di dalam pricing itu ada beberapa product mix yang harus dipertimbangkan. Sehingga kita pada akhirnya memang bisa memberikan price yang benar kepada si konsumen. Ingat, bukan berarti kalau misalnya kita perang harga, kita harus selalu, oh yang toko sebelah lebih murah, berarti kita harus lebih murah daripada toko sebelah dan sebagainya gitu. Itu sebenarnya strategi yang salah. Kita harus tahu betul sebenarnya benefit sama fitur yang kita berikan kepada si konsumen kita itu memang sesuai pricing-nya. Oke.
Nah, ada beberapa yang harus dipertimbangkan. Yang pertama ada yang namanya product line pricing. Nah, product line pricing ini adalah di saat kita mempunyai beberapa produk-produk kita sendiri, gitu kan. Ada berbeda-beda deh pricingnya. Misalnya kayak kopi, gitu kan. Ada kopi hitam, ada kopi susu, ada sanger, ada cafe latte, ada cappuccino dan sebagainya. Pricingnya jangan pukul rata semua karena penggunaan bahan-bahannya kan juga berbeda. Makanya lah ada pricing level-levelnya. Ada yang low, ada yang average, ada yang high quality, dan sebagainya. Lalu ada optional feature pricing. Jadi ini adalah pricing di saat kita memberikan optional fitur-fitur tertentu. Misalnya, kalau orang beli mobil Tesla, misalnya kan, mobil Tesla itu kan dia sudah ada fitur standarnya. Tapi jika kita ingin ada fitur si mobil itu bisa nyetir sendiri, atau nanti fiturnya itu rupanya ada pengenalan wajah, atau ada fitur-fitur tambahan yang lebih keren-kerennya, maka ada pricing berikutnya akan meng-add on daripada itu sendiri. Sama kayak misalnya kita beli kopi di Starbucks misalnya kan, misalnya kita beli caramel macchiato, nanti bakalan ditanyanya, mau extra shot Pak misalnya. Nah, kalau misalnya ada, ya mau, oke, berarti ada additional optional feature pricing. Atau Pak mau pakai whipped cream, Pak mau pakai chocolate chipnya, Pak mau pakai extra karamel, Pak mau, dan sebagainya. Itu kan sebenarnya optional feature pricing yang sebenarnya nggak perlu ditawarkan, tapi bisa ditawarkan sebagai hal-hal yang opsional. Tentunya itu akan mempengaruhi harga. Oke. Lalu ada captive product pricing. Oke. Some products require the use of captive products itu sendiri. Jadi misalnya ini juga udah jadi suatu tren nih sekarang di banyak produk-produk di saat dia itu rupanya menawarkan kayak sistem langganan. Misalnya kan alat cukur misalnya. Alat cukur itu hanya bisa bertahan berapa kali pemakaian. Jadi daripada dia membeli ke toko, ya kan, beli ke toko terus harus dia cari lagi razornya, alat cukurnya dan sebagainya, baru baru bisa dapatkan barangnya, baru menggunakannya. Dengan captive products ini sendiri, dia bisa dengan secara otomatis itu selalu menimbulkan yang namanya minat beli tanpa dia harus pergi ke toko. Itulah captive products itu. Baru two-part pricing, consist of fixed pricing fee dan variable usage fee. Nah, ini biasanya terjadi di misalnya kayak langganan-langganan telekomunikasi. Ya kan? Misalnya kita lumayan pakai kartu Halo atau bahkan pakai kartu yang prabayar misalnya. Di saat kita beli suatu kartu, itu kan sudah fix harga kartu tersebut sekian. Tapi rupanya ada fee lainnya, misalnya kita ingin mengambil paket datanya, ya kan, pakai internet datanya, berarti ada tambahan daripada pricing tersebut. Baru by product pricing, the production of certain goods and meats, itu bisa meats dan sebagainya. Ini biasanya ini adalah harganya itu berdasarkan musiman-musiman tertentu. Ya kan? Kita tahu sendiri kalau misalnya musim hari raya dan sebagainya, harga-harga bahan pokok makanan misalnya kayak daging dan sebagainya itu melonjak tinggi dan sebagainya. Itu pricing yang berdasarkan musim. Yang terakhir ada bundling, gitu kan. Di saat kita bisa menawarkan suatu produk itu secara bundle. Nah, ini biasanya dilakukan juga oleh perusahaan telekomunikasi, gitu kan. Di saat misalnya nih, ada keluaran iPhone terbaru, misalnya kan. Dia bundlingnya kayak gini, iPhone-nya digratisin atau diskon 50%, tapi dengan janji kontrak pemakaian kartu pasca bayar itu selama 5 tahun atau selama 2 tahun dengan minimal per bulan sekian misalnya kayak gitu. Itu product bundling. Jadi pricing juga bisa, penetapan harga juga bisa seperti itu. Gitu guys. Nah, pada akhirnya kita masuk kepada yang terakhir soal packaging, labeling, warranties, and guarantees itu sendiri. Jadi tentunya kalau kita bicara soal packaging itu adalah semua aktivitas of designing and producing the container for a product. Tempat produk itu sendiri.
tempat dia dikemas, tempat dia itu dibawa-bawa, itu packaging. Labeling adalah the label can be simple attached tag atau sesuatu yang memang sudah menggambarkan suatu grafik tertentu atau informasi tertentu, atau bahkan hanya brandnya aja gitu. Misalnya kayak di baju-baju gitu kan ada brand daripada baju itu sendiri kan. Kalau misalnya kayak di dalam makanan, mau itu makanan apapun, biasanya kan ada ingredients itu namanya labeling. Baru warranty sama guarantees itu adalah suatu hal formal atau statement tertentu yang diberikan kepada si konsumer oleh si produsen. Suatu janji, suatu garansi yang diberikannya tentu supaya ada resiko yang dipikirkan oleh si pembeli itu berkurang, supaya dia mau terdorong untuk membeli, seperti itu guys. Oke. Nah, ya ini soal packaging tadi, ini ya, bisa kalian membaca nih labeling. Ya, itu guys pertemuan kita pada hari ini. Lumayan singkat guys soal bagaimana kita bisa menstrukturisasi marketing plan kita. Jadi ingat nanti tugas kalian itu ingat ya, bakalan menjadi meng-create suatu marketing plan di dalam suatu perusahaan tertentu. Yang salah satu langkah-langkahnya itu tadi kalau kita bicara soal produk. Jadi ingat mengenali produk itu sendiri, bagaimana dia bisa seharusnya mendiferensiasi dengan produk-produk yang lainnya. Kita harus tahu dia fungsinya itu bagaimana. Sampai kepada meng-create labelingnya, sampai meng-create desainnya, sampai meng-create harga-harganya. Itu semua itu datang bukan dengan seenak hati si founder misalnya. Oke. Tapi berdasarkan si marketer itu atau si pemasar itu melihat situasi-situasi yang ada. Dia melihat, oke, yang kita tawarkan ini ya, berdasarkan kebutuhan si konsumen tadi. Oke, berarti yang cocoknya harga adalah sekian karena berdasarkan anu dan anu. Jadi selalu ada strategi-strategi yang harus kita pikirkan agar pada akhirnya penyampaian informasi yang kita inginkan kepada si pelanggan itu tepat sasaran. Gitu. Tanpa harus mengandalkan sales, orang-orang akan mendatangi kita hanya gara-gara si marketer itu membuat suatu campaign yang tepat bagi si pelanggan. Makanya ingat, seperti yang saya bilang pada awal pertemuan, seorang pemasar, seorang marketer itu dibayar sangat luar biasa mahal di suatu perusahaan. Karena mereka lah yang bakalan meng-create brandingnya perusahaan tersebut. Dia akan meng-create brandingnya produk-produk yang ditawarkan sebagainya. Seperti itu. Oke. Itu saja guys untuk yang bahan-bahan. Jika ada pertanyaan silakan guys di sini. Ya, jadi itu saja pertemuan kita pada hari ini. Semoga terbantu guys untuk perencanaan pemasarannya sendiri. Sampai ketemu di minggu depan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.